Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulul karim amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala an-nabiyuna Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis al-jannatu mustaqatun arba'atin nafar talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ja'an wa sumi fisari Ramadan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segenap Bapak Ibu jemaah salat Isya dan tarawih yang berhati mulia, bersyukur kita kepada Allah. Masya Allah berikan kita jazbah dan sabakiyah untuk menjalankan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan yang agung, bulan maghfirah, bulan Ramadan, bulan yang dimana Rasulullah pernah bersabda, andai kamu tahu kemuliaan Ramadan, kamu akan minta kepada Allah sepanjang bulan itu, sepanjang tahun itu, Ramadan semua. Karena inilah bulan dimana kita siangnya siam, malamnya kita qiyam. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita berdiri untuk merayu Tuhan kita. Apalagi dikala tahajud, tatajafa junubuhum anil madaji, di keheningan malam, saat suamimu, saat istrimu, saat anak-anakmu sedang tidur, kita bangun tengah malam, berdiri di hadapan Allah. Masya Allah, air mata yang tercurah, bangun dari seorang hamba Allah yang ketika itu dia merasa berdosa, minta ampun pada Allah. Maka insya Allah sekelam apapun masa lalunya, senista apapun aib yang dia lakukan, sehitam apapun lembaran kehidupan yang pernah dia jalani, Allah akan ampuni. Hadirin Bapak Ibu yang berhati mulia, hadis yang saya baca tadi adalah Rasulullah bersabda, ada 4 golongan orang-orang yang merindukan surga. Ketika orang bertanya kepada kita, maukah kita masuk surga? Tentu kita mau, Pak. Ya, tidak ada orang mau masuk neraka. Karena di akhirat itu nanti ketika kita summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, dibangunkan tadi mahsyar, akan ada 2 golongan manusia. Yang pertama ashabul yamin, golongan kanan itulah ashabul jannah. Yang kedua adalah ashabus simal, golongan kiri itulah ashabun nar. Enggak ada golongan yang ketiga. Satu hadis diterangkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasabil Ibad. Iddahitum hubal jannah. Kamu mengakui cinta dengan surga, mau masuk surga, walam ta'malu laha, tapi tidak mau berlatih, tidak mau beramal untuk dapatkan surga itu. Hadirin, jadi di dunia ini sudah nampak bagaimana tipikal laki-laki seorang hamba Allah yang ahli surga itu sudah nampak. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, tidak sama, Pak. Cara hidupnya, gaya hidupnya, tujuan hidupnya tidak sama. Ya, orang-orang yang hanya berpikir bagaimana kehidupan setelah mati, dia akan persiapkan di dunia ini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dia tahu apa yang harus dipersiapkannya di hari berbangkit, hari esok itu. Karena dia paham, orang-orang beriman itu dia paham, dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini adalah transit yang sementara, sangat sekejap sekali. Rasul katakan bagaikan kamu membuka pintu kamar dan akan menutup kembali. Masya Allah. Akan tetapi sangat menentukan kehidupan kita selanjutnya. In asantum asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Sangat menentukan, hadirin. Jadi teman-teman yang berhati mulia, ya, Ramadan ini adalah bulan muscle training bagi kita, bulan latihan, melatih kita untuk menjadi orang-orang yang beriman dan orang bertakwa. Yang kita setiap harinya ya salat Isya dan tarawih secara berjemaah. Nanti lepas Ramadan ini juga kita menjadi ahli masjid. Salah satu orang-orang yang dirindukan surga itu adalah ini dia. Orang-orang yang selalu datang ke masjid, karena masjid adalah taman-tamannya surga. Ya, kalau orang masuk ke surga mesti ke tamannya dulu, hadirin. Jadi taman-taman surga itu adalah masjid. Bahkan Allah katakan, Rasulullah katakan, "Idza rajul ya'turu fil masjid fashadulahu bil iman." Laki-laki yang sering datang ke masjid, tidak ada halangan apa-apa pun menghalangi dia ketika diseru, diajak untuk dipanggil untuk sholat berjamaah. Ya, dia datang ke masjid. Inilah laki-laki beriman, hadirin. Inilah laki-laki yang saksikan kamu, dia adalah laki-laki yang beriman. Kata Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah halaman 189. Ya, ayat ke-18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi yaumil akhir. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah,
adalah orang beriman pada Allah dan hari akhirat. Memakmurkan ini ada dua, Pak. Bangun fisik masjid, kemudian ramaikan itu masjid. Jadi kita mau latihan. Di bulan Ramadan ini kita aktif menjadi ahli masjid. Ya, zuhur, asya, kemudian maghrib, isya dan subuh. Selepas Ramadan nanti, insya Allah Allah beri jazbah yang sama. Sebagaimana kita di Ramadan ini bisa sabakiyah, berlomba-lomba untuk dalam buat amalan itu hadirin. Insya Allah. Jadi tuan-tuan yang berhati mulia, ya, orang yang berhasil di bulan Ramadan itu bukan di Ramadan ini terlihat, lepas Ramadan itu nanti. Masya Allah. Karena target dari para Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa dalam melihat, berbicara, takwa dalam bersikap, hati juga. Takwa itu letaknya di hati. Kadang mohon maaf hadirin, di hati kita bersemayam ada sifat iri, ujub, sombong, merasa paling hebat ketika melihat orang yang merasa paling soleh. Hadirin, salah satu dosa Azazil, iblis itu adalah guru malaikat. 500 tahun malaikat berguru sama dia. Orang yang paling lama dalam surga. Sebenarnya kalau dari logika saja pantas dia sombong. Kenapa? Karena dia Masya Allah 1000 tahun beribadah di langit pertama, 1000 tahun di langit kedua, 1000 tahun di langit ketiga, 1000 tahun di langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Orang paling lama di surga. Datang pendatang baru, Adam, disuruh sujud kepada Nabi Adam, pantas dia sombong. Ya, tapi Allah murka. Ana khairu minhu, kata dia. Aku lebih baik daripada kamu, hai Adam. Dicampakkan dari surga ke dunia ini hadirin. Jadi tuan-tuan yang berhati mulia, di dalam Ramadan ini, di bulan Ramadan ini kita melatih hati kita nih. Hati kita menjadi hati yang tawadu, ya rendah hati. Kemudian ada sifat ikramu muslimin dalam hati kita ini, sifat mengasihi sama makhluk, sama saudara kita. Sebab kita tahan lapar. Ya, makanan ada, kita tahan minuman ada. Dapat juga kita merasakan kepekakan sosial, bahwa kita juga dapat merasakan bagaimana orang-orang miskin, orang-orang yang tidak dapat makan, orang-orang miskin juga merindukan hidangan yang kita hidangkan itu hadirin. Maka di sini ada hadis tadi di ujungnya, wa mut'imil ji'an, memberi makan orang yang berpuasa, yang lapar, itulah yang dirindukan surga. Ini artinya sedekah, ya. Sedekah hadirin, maknanya adalah bahwa apa yang kita berikan kepada orang yang berpuasa tadi, dari hasil rezeki yang kita dianugerahkan Allah pada kita, maka Allah berikan pahala orang yang kita beri makan tanpa mengurangi pahala dia. Luar biasa nih kan? Masya Allah. Bahkan kata Rasulullah, walaupun hanya sebiji kurma dan sekali sisipan susu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dia. Jadi sifat ikram inilah ditanamkan Allah ke dalam hati kita mudah-mudahan, sehingga ada kepekakan sosial dalam kehidupan kita untuk melihat orang-orang fakir, miskin. Di harta kita tuh ada zakat mereka, ada hak mereka, ya. Hak daripada fakir, miskin hadirin. Zakat mal kita, zakat harta kita. Sesungguhnya apa yang kita makan itu akan jadi kotoran. Apa yang kita pakai itu akan usang. Apa yang kita simpan itu adalah menjadi hak waris. Dan apa yang kita sedekahkan, wa amfiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahdakumul maut, kita infakkan sebelum datang kematian, itulah yang akan menolong kita kelak dalam kubur, menjadi jembatan emas menuju Allah Subhanahu wa taala hadirin. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di Ramadan yang agung ini adalah Ramadan terbaik buat kita, dan Allah berikan dalam hati kita ada sifat-sifat ikram muslimin terhadap saudara kita. Sebab kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba kama yuhibbu nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Demikian saja hadirin, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.